Oke, thank you. Pak Jimmy, ada tambahan sebelum kita masuk di tanya jawab? Tanya jawab. Ya, saya hanya menegaskan saja masalah kanon. Pak Stanley sudah melengkapi tentang informasi sekitar kanon. Memang betul, masalah kanonisasi terkait daftar kitab itu cukup banyak. Jadi ada konsili-konsili lokal seperti Hippo, Kartago, Laodikia. Juga ada beberapa daftar kanon oleh bapak-bapak gereja, Athanasius, Gregory Nazianzus, dan macam-macam. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi, dari semua daftar kanon itu tidak pernah berbicara tentang Byzantine text. Tidak ada konsili berkaitan dengan kanon terkait teks. Karena semuanya itu berbicara tentang daftar kitab. Tetapi oleh Yonatan Purnomo dicoba dihubungkan yang sebenarnya tidak bisa dihubungkan. Byzantine text dianggap kanonikal itu sebenarnya dalam konteks resmi dari kerajaan Bizantium, ortodoks saat itu. Sedangkan kalau di barat dia pakai Vulgata. Berkaitan dengan konsili-konsili yang terkait dengan kanonisasi, itu berkaitan dengan daftar kitab. Bukan masalah teks Alexandrian atau Byzantine text. Nah ini sekali lagi tidak nyambung. Kita bahas tentang daftar kanonisasi, tetapi Yonatan Purnomo justru berpikir Byzantine text itu bagian dari kanonisasi yang sebenarnya bicara daftar kitab. Jadi ini sebuah keliruan yang fatal. Oke, itu aja tambahan dari saya. Oke, merangkum dan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy, konsili itu ada dua ya. Ada konsili ekumenis, kemudian yang kedua konsili lokal. Konsili ini bicara tentang pertemuan para pemimpin gereja untuk membahas tema tertentu dan mengambil sebuah keputusan. Konsili ekumenis dihadiri oleh berbagai pemimpin gereja di berbagai wilayah. Ada konsili Nikea tahun 325, Konstantinopel 381, Efesus tahun 431, dan konsili Kalsedon 451 dan sebagainya. Kemudian ada konsili lokal. Ini hanya untuk daerah atau wilayah tertentu. Misalnya yang terkenal itu ada 3 konsili, yaitu Laodikia tahun 364, kemudian konsili Hippo 393 Masehi, konsili Kartago 397 Masehi, dan lain-lain. Nah, dalam konsili lokal ini dibahas masalah tentang liturgi, ajaran sesat, dan daftar kanon. Kalau di konsili ekumenis tadi itu membahas tentang kristologi, keilahian Kristus, Dwi Natur Kristus, adalah Allah dan manusia sejati, dan juga menyinggung Trinitas, di mana ada pembahasan tentang Roh Kudus di sana. Nah, ini ada 2 jenis konsili yang mesti saudara pahami. Saya akan menampilkan data-data ya tentang hal ini ya, tentang pernyataan bahwa teks Bizantium itu dikanonkan di dalam konsili itu adalah pernyataan hoax yang dilontarkan oleh Yonatan Purnomo. Ada daftar resmi atau kanon. Saya mengacu pada survei buku ya, survei Perjanjian Baru, Gandumas 2017 halaman 504 sampai 505. Nah, kalau kita bicara tentang kanon, itu ada daftar resmi yang diberikan ya, bukan hanya oleh konsili lokal, tapi juga diberikan oleh perorangan. Kanon yang pertama itu disebutkan Markion pada tahun 140, dia adalah seorang yang anti terhadap Yahudi ya, atau Yudaisme, kemudian karena itu dia mengesampingkan semua perjanjian lama, dan dia kemudian menyusun kanon perjanjian baru. Ini sisi negatif daripada Markion, tapi walaupun demikian, kita melihat bahwa Markion ini menyusun kanon yang pertama yang terdiri dari Injil Lukas, surat-surat Paulus ya, Galatia, Korintus, Roma, Tesalonika, Efesus, Kolose, dan sebagainya. Ini kanon pertama. Lalu ada kanon Muratori pada tahun 177 yang mencatat atau mendaftar Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, 2 Korintus, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada daftar dari Afrika, tahun 360, berisi 4 Injil, surat-surat Paulus, Kisah Para Rasul, dan sebagainya. Kemudian Athanasius ya, kita kenal sebagai seorang bapak gereja, tahun 367 juga membuat kanon, seperti 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Yakobus, 1-2 Petrus, dan sebagainya. Nah, kalau saudara melihat daftar kanon ini, daftar resmi ini, maka kanon itu selalu berkaitan atau berbicara tentang daftar kitab. Dia tidak berbicara tentang daftar teks Bizantium, dan sebagainya. Dia tidak bicara tentang manuskrip-manuskrip, juga tidak bicara tentang kodeks. Tapi
kanon yang diberikan oleh orang-orang ini bicara tentang daftar kitab. Nah, sekarang konsili. Konsili itu seperti saya sudah katakan tadi ya, pertemuan ya, musyawarah yang dilakukan, dan konsili lokal itu yang penting itu ada sekitar 3 konsili. Saya tetap mengacu pada survei perjanjian barunya Merrill Tenney, halaman 506. Dia mengatakan begini, konsili Laodikia dalam tahun 363, ketetapan ke-59 dari konsili ini memutuskan bahwa hanya kitab-kitab kanonik perjanjian baru saja yang boleh dibicarakan dalam kebaktian-kebaktian gereja. Oke? Jadi Tenney juga bicara tentang konsili Laodikia yang menetapkan. Apa yang ditetapkan di situ? Bukan teks Bizantium, bukan teks Alexandrian atau Western Text. Tidak, bukan kodeks tertentu. Tetapi dia menetapkan apa? Yaitu kitab-kitab kanonik perjanjian baru. Jadi ada daftar kitab yang ditetapkan di sana. Kemudian di buku yang sama, halaman 506, Tenney berkata, konsili ketiga Kartago pada tahun 397 mengeluarkan suatu ketetapan yang serupa dengan Sinode Laodikia dan memberikan suatu daftar karangan yang sama dengan ke-27 kitab perjanjian baru yang sekarang. Konsili Hippo tahun 419 mengulangi dan meneguhkan keputusan serta daftar yang sama. Jadi baik Laodikia, Kartago, dan Hippo semua mendaftarkan 27 kitab perjanjian baru yang diteguhkan dalam konsili tersebut. Lalu, seperti yang saya sudah katakan di video saya sebelumnya, dalam buku Teologi Sistematika-nya Henry Jettison, ya, halaman 92 dan 93, dia berkata begini, pada akhir abad kedua, semua kitab kecuali 7, yaitu Ibrani, 2 dan 3 Yohanes, 2 Petrus, Yudas, Yakobus, dan Wahyu, sudah diterima dalam kanon PB. Dan pada akhir abad keempat, ke-27 kitab PB telah diterima semuanya, khususnya oleh gereja-gereja barat. Setelah konsili Damasin di Roma 382 serta konsili Kartago ketiga 397, gereja barat sudah menyelesaikan masalah kanon. Itu dalam daftar kitab perjanjian baru yang berjumlah 27 itu. Oke? Kemudian F.F. Bruce. F.F. Bruce juga ngomong begitu. F.F. Bruce menekankan bahwa ketika konsili gereja itu diadakan, Sinode Hippo pada tahun 393 Masehi itu menetapkan ke-27 kitab perjanjian baru. Dan ketetapan itu tidak memberikan otoritas yang sebelumnya tidak mereka miliki, melainkan hanya mencatat kanonitas mereka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian di catatan kaki daripada buku F. Bruce dikatakan, kepemimpinan Sinode Hippo diresmikan kembali 4 tahun kemudian oleh Sinode Kartago ketiga. Jadi sepakat ya, baik konsili Laodikia, konsili Hippo, dan Kartago, semua sepakat memberikan daftar 27 kitab perjanjian baru. Itulah yang disebut dengan kanon. Jadi tidak berkaitan dengan teks ataupun kodeks tertentu. Maka kesimpulan apa yang bisa kita berikan untuk semua klaim daripada Yonatan Purnomo itu? Pertama, tidak ada catatan sejarah, termasuk tulisan para ahli perjanjian baru, termasuk para ahli kritik teks, dan juga gereja timur yang menyatakan bahwa teks Bizantium itu dikanonkan, atau bahasanya Yonatan Purnomo, dilegalisir di konsili Hippo dan Kartago. Sama sekali tidak catatannya. Datanya nggak ada. Dan untuk hal ini, Bapak Yonatan Purnomo berdiri seorang diri. Dia tidak bisa mengajak para ahli PB seperti Nekutipika, Metzger, F.F. Bruce, lalu Kurt Aland. Salah. Karena 3 ahli perjanjian baru itu tidak setuju dengan Pak Yonatan. Dia juga tidak bisa menarik konsili Kartago dan Hippo. Kenapa? Karena kedua konsili itu justru mengkanonkan 27 kitab, bukan teks Bizantium. Dia juga tidak bisa menarik-narik gereja timur. Saya sudah buktikan ya. Pertanyaan yang saya berikan kepada Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum Gereja Ortodok Indonesia, mengatakan bahwa Bizantium itu bukan dikanonkan. Tidak dikanonkan, karena itu adalah jenis teks. Jadi, baik para ahli perjanjian baru yang dikutip oleh Yonatan Purnomo, gereja timur, maupun konsili Hippo dan Kartago, semua bertolak belakang dengan Yonatan Purnomo. Sekali lagi, Yonatan Purnomo di sini berdiri sendiri, dia seorang diri. Dengan demikian, maka apa yang disampaikan oleh Yonatan Purnomo itu adalah hanyalah semacam klaim imajinatif doang. Ya, itu adalah klaim historis. Yonatan Purnomo mungkin sedang berhalusinasi ya, dia mungkin sedang ngelamun apa kek, kemudian muncul tiba-tiba dalam pikirannya, wah konsili Hippo Kartago, ya sudah saya gunakan konsili itu untuk menjustifikasi terjemahan saya. Oke, saya gunakan gereja timur untuk menjustifikasi terjemahan saya.
oke, saya akan tarik 3 ahli perjanjian baru untuk membenarkan terjemahan saya. Lalu muncullah klaim-klaim kosong yang bombastis, yang isinya itu kosong melompong. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yonatan Purnomo selama ini. Dan saudara, klaim semacam itu sudah kami buktikan. Tidak punya data sama sekali, tidak ada data historisnya, tidak ada latar belakangnya sama sekali. Ya, jadi itu hanya sekedar ciptaannya Yonatan Purnomo, pribadi, asumsi pribadi yang sekali lagi tidak didukung oleh fakta sejarah. Nah, ini adalah kesimpulan dari klaim-klaim Yonatan Purnomo selama ini. Oke?